Terakhir, Mas Adi Pray mencermati perkembangan yang terjadi sampai hari ini dan munculnya nama Pramono Rano ya. Apakah menurut Anda peluang Anies untuk dimajukan oleh PD Perjuangan di Pilkada Jakarta itu masih terbuka atau sudah tertutup sebetulnya? Ya saya kira 50-50, Dilvia. Kenapa 50-50? Karena memang Anies ini masih masuk nominasi dan silaturahmi politik sudah sering dilakukan ya. Bahkan kemarin Anies datang ke PDIP Jakarta dan bahkan hari ini digosipkan sudah datang ke DPP. Sebenarnya ini adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana upaya untuk mencari titik temu. Dulu kita membayangkan bagaimana kawan-kawan PDIP bicara Anies Baswedan saja, itu sudah dianggap sesuatu yang sangat mustahil, bahkan sangat diharamkan. Karena apapun Anies itu dianggap sebagai monster politik yang dianggap mengalahkan Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Kalau per hari ini misalnya kawan-kawan PDIP itu melunak, kemudian membuka pintunya cukup terbuka didatangi Anies Baswedan, saya kira ini kan bagian dari kode keras. Artinya per hari ini sebenarnya PDIP dan Anies sedang mencoba untuk mencari simulasi bagaimana untuk mencari titik temu untuk bisa diajak kerjasamakan dalam kepentingan Pilgub bersama. Meski pada saat yang bersamaan di internal PDIP tentu masih belum menerima sepenuhnya soal sosok Anies Baswedan, mengingat misalnya masih ada kader-kader internal yang menurut mereka jauh lebih layak untuk diusung karena kader-kader internal ini adalah mereka yang cukup loyal, cukup solid, yang sejak awal sudah memperjuangkan bagaimana ideologi dan falsafah perjuangan PDIP sejak lama. Maka tidak mengherankan nama seperti Pramono Anung itu dimunculkan, tentu sebagai bentuk penghargaan betapa kader PDIP yang dari awal berproses itu sangat layak untuk diusung. Soal kalah dan menang itu belakangan. Kan itu mazhab politik PDIP yang ada di seberang yang lain. Meski pada saat yang bersamaan PDIP juga harus berpikir realistis. Kalau untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta tentu tidak cukup kalau hanya mengandalkan kader di internal mereka. Karena apapun kekuatan politik PDIP per hari ini di Jakarta tidak terlampau konsolidatif untuk melawan kekuatan Kimplas. Karenanya Oke. butuh figur eksternal yang mampu menambah dukungan politik. Salah satu jawabannya adalah Anies Baswedan. Ya mungkin selain Anies Baswedan, kawan-kawan PDIP mungkin ada alternatif-alternatif lain. Tapi yang paling eligible dan rasional per hari ini tentu adalah ada Anies Baswedan. Dan bagi saya, kalau PDIP kerjasama dengan Anies bukan suatu hal yang dosa. Karena PDIP masih punya calon wakil yang bisa disorongkan. Dalam konteks itulah saya kira memang mencari titik temu, terutama untuk menjinakkan mental model para pendukung Anies dan PDIP per hari ini perlu untuk disamakan. Kalau ini bisa dikompromikan ya saya kira Anies masih punya harapan untuk bisa maju di PDIP. Kecuali Oke. mulai besok dan lusa PDIP ini tutup mata bahwa bagi mereka ideologi partai kaderisasi adalah yang utama, maka tak ada cerita bagi orang lain seperti Anies untuk bisa maju. Kalah menang melawan Ridwan Kamil dan Suswono itu lain hal. Kalau itu yang terjadi, maka bisa dipastikan lagi pencalonan Anies di Jakarta wassalam untuk yang ketiga kalinya. Baik ya, kita lihat ya apakah wassalam atau justru jati betulan, maju betulan. Jahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.